1. Merdeka! NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas dengan judul koneksi antar materi modul 1.3. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eko Siswanto, saya dari CGP 5 Kabupaten Jepara. Berikut adalah gambaran kaitan antar modul. Modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana di sini ada sebuah metode untuk menerapkan perubahan, yaitu melalui pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif melalui Bagja. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya adalah modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Ada nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, 4. Kolaboratif, yang kelima inovatif. Sedangkan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru yang lain, 3. Mendorong kolaboratif, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi itu bagikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapainya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan menggunakan model pendekatan Bagja. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan.
Tahapan Bagja adalah: 1. Membuat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah. Yang ketiga, gali mimpi atau dream, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang kelima, atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Keterkaitan antar modul. Visi guru penggerak hendaknya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus menuntun hidup dan tumbuh murid sesuai kodratnya sendiri. Sehingga merumuskan visi, maka guru penggerak harus menggali potensi anak dan menuntunnya sesuai dengan kodratnya, memberikan tuntunan sesuai dengan potensi murid, berpihak pada murid sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Visi guru penggerak harus sejalan dengan nilai dan peran guru dalam memimpin perubahan di masa mendatang. Guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Visi CGP dalam beli saya adalah terwujudnya murid terampil dan berdaya saing global di era industri 4.0. Perlu saya jelaskan, CGP dalam hal ini saya adalah guru mapel produktif jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL di SMK Negeri 1 Bangsri, juga sebagai ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK dan ketua BKK Wilayah Utara Jepara. Nah, untuk mewujudkan visi melalui tahapan Bagja, yaitu terwujudnya murid terampil dan berdaya saing global pada era industri 4.0, pertanyaannya, langkah yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana mewujudkan murid terampil berdaya saing global di era industri 4.0 saat ini? Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah: 1. Mencari informasi keterampilan apa saja yang perlu diajarkan supaya murid terampil dan berdaya saing global. Yang kedua, memberikan pengajaran keterampilan yang dibutuhkan pada era industri 4.0. Yang ketiga, membuat program untuk meningkatkan keterampilan murid agar berdaya saing global. Tahap kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya: 1. Perangkat atau infrastruktur apa yang sudah ada di sekolah? Kedua, komponen mana saja yang perlu dilibatkan untuk mewujudkan murid yang terampil dan berdaya saing global? Daftar tindakan atau penyelidikannya: 1. Laboratorium yang sudah memadai.
bursa kerja. Dengan adanya bursa kerja sudah adanya bisnis center atau unit produksi. Yang kedua, rekan sesama guru, BKK, kurikulum, kepala sekolah, IDUKA atau dunia industri ya. Yang selanjutnya perguruan tinggi, komite, kepala jurusan. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Model pemajaran apa yang dilakukan untuk membentuk murid terampil dan berdaya saing global? Kedua, keterampilan seperti apa yang akan dimiliki murid yang berdaya saing global? Ketiga, seberapa besar keterserapan lulusan ke IDUKA? Daftar pertindakan atau penyelidikannya. 1. Memberikan pengajaran berbasis TEPA atau Teaching Factory, yaitu model pembelajaran yang membawa suasana industri ke sekolah sehingga sekolah bisa menghasilkan produk berkualitas industri. Yang kedua, murid kompeten di bidangnya, yaitu jurusan rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, lulusan akan terserap di IDUKA baik lokal Jepara, di luar Jepara, dan luar negeri. Tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, 1. Pengajaran seperti apa yang perlu dilakukan? 2. Strategi apa yang perlu dibuat agar murid berdaya saing global? Ketiga, perangkat apa yang digunakan untuk memasarkan lulusan? Daftar tindakan atau penyelidikannya. 1. TEPA atau Teaching Factory, yaitu pembelajaran berpusat produksi atau jasa yang menyelaraskan pengajaran dan pelatihan atau praktek yang berdasarkan pada prosedur dan standar yang telah ditetapkan di dunia industri, serta disesuaikan dengan situasi sekarang ini, membiasakan memberikan tugas berbasis teknologi dan berbahasa asing. Kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan IDUKA, perguruan tinggi, lembaga profesional, menyelenggarakan rekrutmen secara offline dan online atau virtual job fair. Yang ketiga, sistem informasi berbasis web untuk memfasilitasi alumni untuk mendapatkan pekerjaan. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, 1. Siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan rencana saya ini? 2. Berperan sebagai apa saja? Ketiga, siapa yang akan mengarahkan? Keempat, siapa yang bertanggung jawab? Daftar tindakan penyelidikannya adalah 1. Kurikulum, perguruan tinggi, IDUKA, kaum profesional, guru, PBKK. Yang kedua, kurikulum menjadi acuan pengajaran TEPA. Perguruan tinggi berperan untuk menampung lulusan, IDUKA untuk menampung kerja para lulusan. Lembaga profesional memberi bekal life skill. Rekan guru sebagai teman kolaborasi, tim BKK sebagai rekan kerja. Ketiga, kepala sekolah, kepala jurusan, koordinator BKK. Yang keempat, kepala berikut adalah paparan tentang aksi nyata yang telah CGP lakukan bersama yang di dalamnya kita adalah 1. Tim di jurusan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis Teaching Factory, di mana pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berbasis industri yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di dunia industri. Nah, Teaching Factory ini dilakukan
melalui program link dan match dengan beberapa perusahaan. Yang pertama adalah Game Kreatif, Game Lab, dan terus Animation Studio. Tujuannya agar murid terampil dan dapat menggunakan keterampilannya tersebut untuk bekerja atau wirausaha sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, agar murid berdaya saing global. Selanjutnya ini terkait dengan tugas CGP, yaitu selaku Ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK dan Ketua BKK Wilayah Utara Jepara. Yang aksi nyata yang CGP lakukan adalah membuat program life skill, di mana BKK dalam hal ini tujuannya adalah membekali murid dengan keterampilan atau kecakapan hidup life skill ya. Nah, life skill yang telah dilaksanakan adalah barbershop, kecantikan, bisnis online, kuliner, dan sablon. Perlu sebagai catatan bahwa program life skill ini adalah di luar kompetensi jurusan. Jadi intinya jika para alumni selain dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya, maka ketika kita membekali kemampuan program life skill, maka dapat bekerja di luar kompetensinya ya. Itu tujuannya. Tujuannya yang lain agar murid berdaya saing global. Selanjutnya di situ aksi nyata program kegiatan life skill yang CGP lakukan. Yang pertama bisnis online, ada fotonya, ada barbershop, ada kecantikan. Nah, itu ada beberapa foto-fotonya, ada juga ini ada sablon, ada kuliner ya, dan juga ada bisnis online. Selanjutnya program kerja sambil kuliah. Nah, ini merupakan aksi nyata di mana CGP dalam hal ini selaku Ketua Bursa Kerja Khusus bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kudus atau UMKU membuat sebuah program yaitu kerja sambil kuliah. Tujuannya memfasilitasi para alumni yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bergelar S1 dengan biaya yang murah. Dengan program ini diharapkan para alumni juga mampu berdaya saing global. Nah, itu adalah bukti aksi foto ya, aksi nyata di mana ada rektor UMKU bersama dengan Bapak Kepala Sekolah menunjukkan foto MOU, dan situ ada flyer-flyer tentang sosialisasi yang pernah kita lakukan ya untuk menggait para alumni untuk bersedia mengikuti program BKK yaitu kuliah sambil bekerja. Nah, di sini untuk tahun ini ada program yang khusus dengan biaya yang sangat murah, yaitu dengan membayar katakanlah SPP 150.000 per bulan. Nah, ini tentu saja sangat murah sekali. Ini khusus untuk program baru yaitu kuliah kerja sambil kuliah pada tahun ini. Selanjutnya adalah
MOU kerjasama rekrutmen calon karyawan. BKK CGP ya menjalin kerjasama yang dituangkan dalam MOU atau Memorandum of Understanding dalam perekrutan calon karyawan. Selama 2 tahun memimpin BKK, CGP telah membuat MOU dengan banyak perusahaan seperti PT Solaria Jakarta, PT Zambon, PT HWI, PT Kanindo, PT Sami, PT Global, PT Indomobil, PT Bisnis Digital Ekonomi atau Portoker.com, PT Bima Yusindo Utama, PT FBF, CV Pustaka Komputer, CV Rangga Transportation, CV Kreatif Indo, Saudara Jepara, Matahari Kudus, PNN Mekar, Astra Motors Jepara. Tujuannya adalah yang pertama memfasilitasi para alumni supaya mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, lulusan mampu berdaya saing global. Selanjutnya adalah MOU kerjasama rekrutmen calon karyawan, di mana dalam memimpin BKK, CGP telah membuat banyak MOU dengan banyak perusahaan. Selama 2 tahun ini, CGP telah membuat MOU dengan perusahaan seperti PT Solaria Jakarta, PT Zambon, PT HWI, PT Kanindo, PT Sami, PT Global, PT Indomobil, PT Bisnis Digital Ekonomi atau Toploker.com, PT Bima Yusindo Utama, PT FBF, CV Pustaka Komputer, CV Rangga Transportation, CV Kreatif Indo, Saudara Jepara, Matahari Kudus, PNN Mekar, Astra Motors Jepara. Tujuannya memfasilitasi para alumni supaya mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, lulusan mampu berdaya saing global. Ini adalah bukti aksi nyata foto-foto CGP yang telah dilakukan. Yang ada waktu pembuatan MOU dengan PT Indomobil, dengan PT Global dari Jakarta, ada PT MMI atau PNN Car, ada juga foto dengan PT Kanindo. Selanjutnya di aksi nyata yang lainnya, MOU yang kita lakukan bersama dengan teman-teman BKK wilayah Utara Jepara dengan PT HWI atau Wasium Indonesia. Selanjutnya ada PT Bima Yusindo Utama, ada juga PT Minori, dan juga PT. Selanjutnya adalah rekrutmen calon karyawan, di mana CGP dalam hal ini memerankan peran di BKK, yaitu mengadakan rekrutmen calon karyawan di dalam dan luar sekolah untuk pekerjaan di dalam hingga luar negeri. Tujuannya adalah supaya alumni tertampung di dunia kerja. Yang kedua, alumni berdaya saing global. Nah, ini adalah bukti aksi nyata CGP ya dalam melakukan rekrutmen. Yang pertama di situ ada pemagangan ke luar negeri, yaitu ke Jepang. Yang selanjutnya adalah rekrutmen ya bersama dengan forum BKK wilayah Utara yang dilakukan 2 hari ya. Dalam hal ini CGP selaku ketuanya. Nah, ini juga bukti aksi nyata dalam rekrutmen yang telah kita lakukan. Yang pertama itu ada rekrutmen dengan PT Solaria, dengan PNN Mandiri, dengan PT Sami, dengan PT Zambon. Nah, selain melakukan rekrutmen secara tatap muka atau offline, CGP bersama dengan BKK ya ini juga menyelenggarakan
virtual job fair setiap bulan. Dalam hal ini bekerja sama dengan toplogger.com. Nah, ini adalah bukti aksi nyata dari beberapa flyer yang telah kita buat. Nah, selanjutnya adalah aplikasi berbasis website untuk memasarkan alumni. Nah, ini ada aksi bukti nyata ya, aksi nyata CGP dalam memfasilitasi rekrutmen calon karyawan ya atau logger yang informasinya CGP buat blog ya, yaitu di https://bkksmkn1bangsri.blogspot.com. Nah, nanti bisa dilihat ya, di browsing ya sesuai dengan alamat URL tersebut. Moto kita ya selaku BKK SMK Negeri adalah urip kuwi kudu murup. Artinya hidup itu harus berguna untuk orang lain, dimana untuk proses rekrutmen yang selama ini kita lakukan ya, itu kita lakukan secara gratis dan tidak ada pungutan apapun. Nah, untuk blog yang telah CGP buat ini sudah banyak sekali logger yang sudah kita buat untuk memfasilitasi para alumni dalam melamar pekerjaan. Nah, ini logger yang kita upload ini adalah bukan logger abal-abal, karena sebelum kita mengupload logger di blog ini, CGP terlebih dahulu melobi perusahaan-perusahaan ya untuk bekerja sama dengan BKK sekolah dalam ini yang CGP pimpin untuk bekerja sama melakukan seleksi rekrutmen calon karyawan. Nanti bisa dilihat sendiri di blog yang telah CGP buat. Di sini jumlah pengunjungnya hingga sudah hampir mencapai 7.000 orang. Selanjutnya adalah aksi bukti nyata di mana CGP dalam hal ini di BKK ya bekerja sama dengan PT Bisnis Digital Ekonomi ya menyelenggarakan kerjasama untuk membuat sebuah tempat penyimpanan secara efektif ya dan sistematis secara online, yaitu melalui Toplogger ya, di mana ya kita ketahui bahwa Toplogger itu adalah sebuah website atau portal yang menyediakan lowongan kerja di seluruh Indonesia. Nanti bisa dicek di di website ya, di https://toplogger.com. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, bagaimana memfungsikan website ini ya? Nah, tekniknya adalah nanti dari BKK sekolah ya itu akan mendaftarkan ya akun-akun ya anak-anak atau calon alumni untuk terdaftar di websitenya Toplogger. Cukup dengan membuat CV melalui template yang telah disediakan, maka pencari kerja dapat melamar perusahaan yang dituju. Ini sangat efektif karena pelamar tidak perlu mengeluarkan biaya dan tinggal menunggu untuk dihubungi perusahaan yang dilamar. Nah, seperti untuk kelebihannya menggunakan aplikasi website Toplogger ini ya, di Toplogger
setiap harinya itu bisa menampilkan 500 loker ya. Jadi dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini membuka kesempatan seluas-luasnya agar para lulusan dapat berdaya saing global. Cukup sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI, harga mati.